Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-33. Oke, soal yang pertama. Untuk kelancaran jalannya acara kampus esok hari, unit kerja Anda diminta untuk kerja lembur. Padahal, Anda sudah berjanji untuk pulang lebih cepat dan mengantar ibu Anda ke dokter. Sikap Anda adalah A. Pulang diam-diam tanpa sepengetahuan teman yang lain, B. Pura-pura sakit agar diizinkan pulang lebih cepat, C. Menghubungi ibu Anda dan menjelaskan bahwa Anda akan sedikit terlambat, D. Tetap lembur sampai pekerjaan selesai, E. Meminta izin pada ketua kegiatan untuk mengantar ibu Anda terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Ya, di saat kita diminta untuk kerja lembur untuk mempersiapkan acara kampus besok hari dan padahal kita sudah berjanji untuk pulang lebih cepat dan mengantarkan ibu kita ke dokter. Bagaimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan E, yaitu meminta izin pada ketua kegiatan untuk mengantar ibu Anda terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi, pilihan E poinnya 5, sedangkan pilihan C poinnya 4. Menghubungi ibu Anda dan menjelaskan bahwa Anda akan sedikit terlambat. Dan yang punya poin paling rendah adalah pilihan B, pura-pura sakit agar diizinkan pulang lebih cepat. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E, meminta izin pada ketua kegiatan untuk mengantar ibu Anda terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Lanjut soal nomor 2. Menurut teman-teman Anda orang yang A. Tidak memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, B. Kurang tekun dalam hal apapun, C. Tekun dalam menyelesaikan tugas, D. Mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan, E. Sering marah terhadap suatu jenis pekerjaan. Menurut teman-teman kita orangnya bagaimana? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu tekun dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan pilihan A, poinnya 4, tidak memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. Dan pilihan E, poinnya paling rendah, sering marah terhadap suatu jenis pekerjaan. Jadi, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan C, tekun dalam menyelesaikan tugas. Lanjut soal nomor 3. Di kantor Anda menemukan beberapa barang inventaris kantor yang rusak dan hanya diketahui oleh Anda. Sikap Anda, A. Anda akan diam saja karena jika dilaporkan pada pengelola, Anda dapat dikira pelakunya. B. Anda beritahu rekan terdekat Anda saja. C. Anda menyelidiki sendiri siapa yang merusaknya. D. Anda akan laporkan kepada bagian perlengkapan agar segera ditindaklanjuti. E. Tugas Anda masih banyak, jadi tidak ada waktu untuk itu. Jadi di saat kita menemukan beberapa barang inventaris kantor yang rusak dan hanya kita yang mengetahui, maka sikap kita yang tepat adalah yaitu pilihan D. Anda akan laporkan kepada bagian perlengkapan agar segera ditindaklanjuti. Pilihan C, poinnya 4. Anda menyelidiki sendiri siapa yang merusaknya. Dan pilihan A, poinnya paling rendah. Anda akan diam saja karena jika dilaporkan pada pengelola, Anda dapat dikira pelakunya. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Anda akan laporkan kepada bagian perlengkapan agar segera ditindaklanjuti. Lanjut soal nomor 4. Dari sekian pegawai di kantor, Anda merasa lebih tertekan dan stres karena dikejar-kejar deadline. Sikap Anda, A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang Anda senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak kinerja Anda dan menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan menggerutu dan marah-marah. E. Mengerjakan semua tugas semampu Anda, yang penting sudah dianggap mengerjakan tugas. Jadi di saat kita merasa
lebih tertekan dan stres karena adanya deadline, bagaimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Sedangkan pilihan C, poinnya adalah 4, mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak kinerja Anda dan menyelesaikan semua tugas. Dan pilihan B, poinnya paling rendah, hanya mengerjakan tugas yang Anda senangi. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Soal nomor 5, jika ada tugas yang kurang menyenangkan, reaksi Anda, A, tetap Anda selesaikan karena itu bagian dari tanggung jawab. B, daripada stres lebih baik Anda minta tolong orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut. C, Anda akan memprotes atasan karena itu merupakan hak Anda. D, Anda selesaikan meskipun dengan berat hati. E, Anda meminta tolong rekan Anda untuk mengerjakan. Jika kita kurang senang atau kurang kita sukai, maka bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan A, tetap Anda selesaikan karena itu bagian dari tanggung jawab Anda. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4, Anda selesaikan meskipun dengan berat hati. Dan pilihan B, poinnya paling rendah. Daripada stres, lebih baik Anda minta orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi, soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A, tetap Anda selesaikan karena itu bagian dari tanggung jawab Anda. Lanjut soal nomor 6. Ketika Anda memimpin rapat, rekan Anda selalu menyela perkataan Anda. Reaksi Anda, A, bersikap biasa saja, B, memintanya untuk menghargai Anda sebagai pemimpin rapat, C, melaporkannya pada atasan, D, tidak menghiraukannya, E, mengusirnya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya rapat. Ketika kita sedang memimpin rapat dan ada rekan yang selalu menyela perkataan kita, reaksi kita bagaimana terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan B, memintanya untuk menghargai Anda sebagai pemimpin rapat. Sedangkan pilihan E, mengusirnya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya rapat, poinnya 4. Sedangkan pilihan C, melaporkannya pada atasan, poinnya 1. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah B, memintanya untuk menghargai Anda sebagai pemimpin rapat. Lanjut soal nomor 7. Menurut Anda, ketegasan adalah A, tegas tapi juga PK, B, tegas namun fleksibel dan dapat mengikuti situasi, C, tegas untuk iya atau tidak, D, tegas tanpa memperhatikan perasaan, E, tegas pada orang yang berada di bawah. Apa maksud atau pengertian dari tegas menurut kita? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, tegas namun fleksibel dan dapat mengikuti situasi. Sedangkan pilihan C, tegas untuk iya atau tidak, poinnya adalah 4, dan pilihan E, tegas pada orang yang berada di bawah, poinnya 1. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah tegas namun fleksibel dan dapat mengikuti situasi. Lanjut soal nomor 8. Teman kantor yang sering meminta bantuan Anda untuk mengerjakan tugas mendapatkan promosi. Sikap Anda adalah A, menerima tapi tidak akan menerima perintah darinya, B, berusaha menggeser posisi teman Anda apapun caranya, C, memprotes atasan Anda atas promosi tersebut, D, bekerja lebih rajin dan giat agar segera mendapat promosi. E, tidak peduli. Ketika teman kantor kita yang sering minta bantuan mengerjakan tugasnya mendapatkan promosi, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu bekerja lebih rajin dan giat agar segera mendapat promosi. Sedangkan pilihan E, tidak peduli, poinnya 4, dan poin paling rendah ada pada pilihan A, menerima tapi tidak akan menerima perintah darinya. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan D, bekerja lebih rajin dan giat agar segera mendapat promosi. Lanjut soal nomor 9.
Atasan Anda meminta Anda untuk merekayasa laporan keuangan. Reaksi Anda, A. Tidak setuju dalam hati karena takut menyinggung perasaan atasan. B. Menurut saja karena perintah atasan. C. Menolak dan melapor pada atasan yang lebih tinggi. D. Meminta atasan untuk menyuruh rekan yang lain saja karena tidak ingin terlibat. E. Menolak dan mengajak teman yang lain untuk protes bersama-sama. Ketika atasan meminta kita untuk merekayasa laporan keuangan, bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan C, menolak dan melapor pada atasan yang lebih tinggi. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4, menolak dan mengajak teman yang lain untuk protes bersama-sama. Dan pilihan B poinnya paling rendah, menurut saja karena perintah atasan. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan C, menolak dan melapor pada atasan yang lebih tinggi. Lanjut soal yang terakhir. Ketika Anda sedang mengerjakan setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, sahabat Anda meminta Anda menemaninya karena dia sedang sakit. Sikap Anda, A. Menolak karena laporan harus segera selesai, B. Menerima, toh bisa beralasan pada atasan, C. Menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda, D. Terpaksa memintanya mengajak orang lain untuk menemaninya, E. Meminta maaf dan menolaknya karena alasan pekerjaan. Ketika kita sedang mengerjakan setumpuk laporan yang harus diselesaikan besok pagi dan sahabat kita meminta kita untuk menemani dia karena dia sedang sakit, maka sikap kita terhadap kondisi tersebut di antara kelima pilihan ini yang paling tepat adalah pilihan C, menerimanya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. Sedangkan pilihan E, meminta maaf dan menolaknya karena alasan pekerjaan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, menerima, toh bisa beralasan pada atasan. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah C, menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.